Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nurjana. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Nurjana? Alhamdulillah nggih Bu sehat. Nggih. Nggih. Meraih kesuksesan. Amin. Jadi gini Bu, saya menemui Bu Wahyu ini tujuannya untuk melengkapi tugas demonstrasi intelektual modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Bu Wahyu terkait tugas tersebut. Bagaimana Bu Wahyu, sudah siap untuk saya wawancari? Siap. Terima kasih loh Bu atas waktunya. Ini Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Wahyu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, yang pertama itu kami biasanya dilihat dulu kasusnya apa. Kemudian setelah dilihat kasusnya, nanti dari kasus ini yang muncul itu nanti siapa saja yang akan terlibat. Kemudian dari itu baru kita bisa mengidentifikasi kasus yang ada. Itu benar kebiasaan yang kami lakukan di sekolah seperti itu. Jadi identifikasi kasus sama keterlibatannya Bu yang diidentifikasi terlebih dahulu. Kasusnya apa terlebih dahulu, kemudian yang terlibat siapa saja baru kita identifikasi. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Wahyu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau untuk pengambilan keputusan, biasanya kami kan bekerja dengan tim, Bu. Ya, kebiasaan kami itu bekerja dengan tim, walaupun mungkin ada salah satu atau beberapa masalah yang memang harus kami sendiri yang memutuskan, tapi lebih banyak kami bekerja secara tim. Jadi nanti kalau ada permasalahan yang muncul atau kasus yang muncul, nanti kami koordinasikan dengan tim terlebih dahulu. Setelah itu baru kita putuskan dengan atau kita cari solusi yang terbaik. Yang intinya bahwa di sini nanti untuk pengambilan keputusan itu nanti berorientasi pada lembaga atau kepentingan bersama. Jadi kita mengesampingkan kepentingan individu atau kepentingan pribadi dan juga tidak menyalahi aturan. Itu yang penting, itu bagi kami adalah untuk pertama kepentingan lembaga atau kepentingan bersama itu dan tidak menyalahi aturan. Bu, jadi ini selain bisa diputuskan Bu Wahyu sendiri, ini nanti pakai tim dan yang berpihak ke lembaga. Seperti itu. Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Wahyu lakukan selama ini? Ya, yang pertama itu nanti kita lihat kasusnya, kasus atau masalah yang muncul itu apa saja. Kemudian kita libatkan teman-teman yang berhubungan dengan munculnya kasus itu. Misalkan nanti yang kita dengan kesiswaan, berarti nanti kami harus berhubungan, kita libatkan wali kelas. Pertama kali mesti wali kelas, kemudian setelah wali kelas kita BP, kemudian kesiswaan. Dari ini nanti dengan teman-teman nanti kita koordinasikan, kita diskusikan, cari solusi yang terbaik itu yang bagaimana. Intinya kami tidak ingin seandainya anak ya Bu, kita tidak ingin menjatuhkan anak. Bagaimana solusi yang terbaik untuk anak itu? Dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak saya pribadi, tapi tetap melibatkan teman-teman yang berhubungan dengan kasus tersebut. Karena kan mungkin kalau hubungannya dengan siswa kami melibatkan kesiswaan, hubungannya dengan teman-teman kami melibatkan ketenagaan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan keterlibatan yang terlibat seperti itu. Sesuai dengan kasus yang ada. Yang terlibat itu sesuai dengan kasusnya itu apa. Karena kan mungkin tidak hanya siswa itu, mungkin dengan teman-teman itu rekan guru, ada juga itu. Panjang juga pirsa sendiri Terus kemudian yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wahyu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya prinsipnya tidak melanggar aturan. Seperti itu. Kemudian tidak merugikan orang lain. Itu prinsip saya adalah tidak melanggar aturan dan tidak merugikan orang lain. Nyaman. Jadi nanti menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak.
Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini berhubungan dengan tantangan saya selama ini adalah berhubungan dengan hati nurani. Hati nurani. Kadang keputusan yang saya ambil itu berlawanan dengan hati nurani dan juga dengan perasaan. Mungkin panjang juga person nanti ada hal-hal tertentu yang harus kami ambil keputusan, tapi juga secara hati nurani itu bagaimana enak, itu yang bagi kami awal-awal menjadi pemangku sekolah, kepala sekolah di sini itu yang berat bagi saya jujur. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan juga harus profesional, kita harus seiring berjalannya waktu ya sudah memang harus seperti itu. Kepentingan pribadi tetap harus diduakan. Jadi lebih ke tantangannya hati nuraninya sebenarnya tidak, tapi karena aturan harus mengambil keputusan itu. Kemudian yang keenam, apakah Bu Wahyu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kalau ada, apakah ini langsung diselesaikan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang biasa Bu Wahyu lakukan seperti apa? Tidak Bu, kalau untuk jadwal tidak, tapi nanti kalau jika ada masalah yang benar-benar urgent, penting dan itu harus segera ditindaklanjuti ya langsung kami tindak lanjuti. Sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Kami tidak ingin masalah itu bertumpuk-tumpuk. Jadi satu masalah muncul ya langsung diselesaikan. Kami inginnya seperti itu. Jadi satu kasus, satu masalah langsung diselesaikan seperti itu, prosedurnya. Sedapat mungkin ada kasus muncul langsung diselesaikan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wahyu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tidak hanya seseorang, tapi banyak teman tim teman-teman, entah guru, karyawan, kemudian utamanya nanti di situ ada wali kelas, BP, kemudian waka, yang kami tim, biasanya tim itu yang betul-betul mensupport kami di dalam melaksanakan roda kehidupan di SMK ini. Yang teman-teman lah banyak. Jadi bisa dikatakan warga sekolah yang terlibat di situ Ibu Wahyu ajak untuk menyelesaikan permasalahan itu, mendukung. Kemudian ini dari apa yang kita bicarakan tadi, ini termasuk pertanyaan yang terakhir. Kesimpulan atau pembelajaran yang dapat Ibu Wahyu petik selama ini sebagai kepala sekolah itu dengan pengambilan banyak keputusan? Satu, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau kemarin kan masih mungkin emosional, kemudian hati nurani masih berbicara, itu kalau sekarang lebih bijak dalam mengambil keputusan, itu saja kalau saya. Jadi banyaknya pengalaman pengambilan keputusan akhirnya bisa mengambil keputusan yang bijak seperti itu. Belum bisa 100%, tapi paling tidak belajar untuk menjadi bijak dalam mengambil keputusan. Luar biasa sekali ini tadi langkah-langkah yang sudah Bu Wahyu lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah, melibatkan warga yang ada dan berusaha untuk memberikan keputusan yang terbaik untuk semua orang. Saya juga berharap dari pengalaman Bu Wahyu ini bisa saya terapkan ketika saya harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi. Ini terima kasih sekali Bu Wahyu atas waktunya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya. Ini sharing nanti, ini juga masukan bagi saya kan, ternyata guru penggerak itu seperti ini, luar biasa juga, nanti ke depan sukses untuk amin. Terima kasih Bu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Khairi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Ya, alhamdulillah sehat, baiknya Pak. Baik ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pedan yang telah menyediakan waktu untuk saya wawancara dengan Pak Khairi. Iya, sebelumnya
Saya perkenal dulu, nama saya Nurjan Hidayati, saya dari SMK PGRI Medan, saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Tujuan saya ke sini untuk wawancara dengan Pak Hoiri untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan pemimpin pembelajaran. Apakah Pak Hoiri sudah siap untuk saya wawancarai? Siap, monggo. Terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Hoiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang bersifat dilema etika atau bujukan moral ya. Ini untuk mengidentifikasi kasus yang dilema etika itu, kalau kami yang pertama itu akan menganalisis permasalahan dulu ya. Menganalisis permasalahan ini kira-kira terkait dengan masalah apa. Bisa masalah personal, bisa masalah sosial, bisa terkait dengan organisasi ataupun yang lain. Yaitu masalah apa itu. Kemudian juga menganalisis atau menilai adanya nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Dikenali dari permasalahan tersebut apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga akan menetapkan kira-kira pihak mana saja yang terlibat dengan permasalahan tersebut ya. Kemudian berupaya mengumpulkan fakta yang relevan. Harapannya apa, nanti kita diperoleh apa realita sakjane koyo apa, sebenarnya seperti apa ya. Jadi kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian juga akan kita analisis tingkat kebenaran atau kesalahannya ya, dianalisis itu, kemudian baru kita ngambil satu kesimpulan ya. Jadi dengan berbagai fakta yang ada, kemudian dianalisis tingkat kebenarannya, dapatlah akhirnya dibuat satu kesimpulan. Harapannya kesimpulan itu adalah benar tentang ada tidaknya nilai-nilai yang bersifat dilema etika. Demikian Bu ya. Jadi lengkap sekali nih Pak ya. Kira-kira seperti itu ya. Tentu ini nanti banyak terkait dengan apa ya? Ya permasalahan di kantor kan mestinya gitu ya. Jadi setelah dianalisis baru nanti diambil keputusan. Iya. Dan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak Hoiri menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijaksanaan. Ya, dalam pengambilan keputusan ya, dalam mengambil keputusan tentu kita dari sekolah sebagai pimpinan itu akan berusaha mengambil keputusan yang terbaik ya. Dalam hal tertentu ada satu hal yang kok kelihatannya kok sama-sama baik, kok kelihatannya sama-sama benar, tapi kita tetap punya satu keyakinan bahwa di antara yang baik, di antara yang benar itu pasti tetap ada intensitasnya, ada intensitas yang berbeda walaupun tipis ya, tetap mesti ada intensitasnya. Untuk itu kita harus cerdas, kira-kira di sini yang mesti ada yang paling. Kalau yang paling itu hanya satu, yang paling baik. Terus mungkin ada yang sangat baik, ada yang baik, ada yang biasa dan seterusnya ya. Lah dalam hal ini tentu semua akan dinilai sesuai dengan kepentingan organisasi. Jadi kita tetap kepentingan organisasi itu di posisi yang tertinggi. Ya, itu. Nah, ini hebat sekali Pak. Keputusannya dalam arti untuk kepentingan sekolah itu yang diutamakan. Iya, itu yang paling utama. Ya. Dan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Hoiri lakukan selama ini? Langkah prosedur dalam mengambil satu keputusan ya. Dalam mengambil satu keputusan yang pertama ini adalah menganalisis permasalahan yang terjadi. Menganalisis permasalahan terjadi, masalah apa? Biasanya kita bicara dengan 4W1H itu ya. What, why, where, when, who, how. Nah, itu kita analisis di situ. Ini juga sama dengan yang pertama tadi ini, apakah terkait dengan masalah personal, terkait dengan masalah pelaksanaan tugas, sosial atau yang lainnya. Ini yang pertama, itu menganalisis permasalahan yang terjadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menetapkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Siapa saja yang terlibat. Ini bisa internal, bisa eksternal, bisa internal dengan internal, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa,
sekolah dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu jadi menetapkan siapa saja yang terlibat di situ. Iya, ini nanti dengan mengetahui, memahami siapa yang terlibat, harapan kita nanti akan ada satu putusan yang terbaik dari sekolah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, umumnya saya akan membentuk tim kerja. Meskipun ini bila perlu, saya akan lihat dulu permasalahannya apa dulu. Ya, permasalahannya apa? Ya, bila perlu membentuk yang namanya tim kerja. Ya, tim kerja. Setelah ada tim kerja, mungkin kita lakukan diskusi tim, ya, diskusi dengan tim terkait dengan permasalahan tadi, bagaimana penyelesaiannya, gitu. Kemudian diskusi dengan tim, kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahannya. Ya. Kita yakin bahwa kerja tim, banyak pemikiran, banyak ide-ide dari tim itu akan luar biasa. Tentu akan lebih sempurna daripada pemikiran seorang diri kepala sekolah. Jadi tim itu juga penting, ya. Tim itulah nanti juga yang perlu mengumpulkan fakta. Jadi fakta mungkin diambil dari berbagai pihak dan ini tidak mesti kepala sekolah ngambil sendiri. Bisa tim tadi yang harus bekerja, siapa menghubungi dengan siapa. Ternyata selama ini luar biasa. Dengan kerja tim, sesuatu yang semula tidak saya duga ternyata luar biasa. Ada bukti-bukti yang diperoleh teman-teman tim. Ini ya, jadi mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian setelah fakta dikumpulkan, kita akan menyusun alternatif tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Lah, tentu didasarkan dengan fakta yang kita dapatkan, yang diperoleh dari tim tadi, menyusun alternatif tindakan. Lah, dari berbagai alternatif tindakan yang ada, kemudian kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Itulah langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya komplit sekali, Pak, ini. Sepertinya harus begitu. Lengkap, ya. Berusaha menghindari terjadinya kesalahan gitu ya. Jadi kita harus berusaha secara teliti. Ya. Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Ya. Pak. Dan yang keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang paling efektif kalau saya nilai ini adalah kerja tim. Ya, kerja tim. Karena apa? Tadi saya singgung. Pemikiran banyak orang insya Allah jauh lebih sempurna daripada seseorang. Sesuatu yang tidak saya duga ternyata sering muncul dari teman-teman, ya. Ketika saya dihadapkan pada suatu hal bahwa ada satu pihak tertentu yang buktinya apa, dia menanyakan buktinya apa. Saya punya bukti ketika itu, tapi bukti saya mungkin masih terbatas. Lah, ketika saya dengan tim, ternyata tim saya, teman-teman ini punya bukti yang jauh lebih kuat. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak dapat istilah terbantahkan. Loh, buktinya seperti ini ada. Ini karena kerja tim. Ini ya. Jadi yang pertama tadi adalah kerja tim itu yang akan luar biasa, cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang kedua adalah trust, keyakinan. Dalam memutuskan sesuatu kita harus yakin bahwa apa yang kita putuskan itu adalah benar. Ini gitu ya. Jadi kerja tim dan trust ini saya kiranya. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, Pak, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau hal-hal yang menjadi tantangan ini ya yang sering terjadi ini adalah terkait dengan nilai-nilai terutama. Ya. Nilai-nilai patut tidak patut, layak tidak layak. Ini yang sering menjadi pemikiran kita. Hal ini katakan yang terkait dengan masalah sosial. Ini kita harus misalnya sesuatu yang ini tidak layak untuk pihak lain ngerti misalnya, itu kita harus pinter di sini. Jadi ini cukup berat hal demikian ya. Kalau terkait dengan etika ya, moral gitu, kalau sampai ini ya artinya kita harus hati-hati sekali. Permasalahan tersebut harus skrip ya, sangat rahasia misalnya. Ini jangan sampai ada kemana-mana. Untuk itu dalam hal tertentu di sini mungkin tidak melibatkan terlalu banyak pihak di sini ya. Kemudian pesan kita tentu untuk selalu berhati-hati hal seperti itu. Jangan kita membuat orang menjadi malu atau menjadi rendah diri kalau anak-anak misalnya. Ini harus kita jaga seperti itu. Ini yang cukup berat memang, hal-hal yang terkait dengan masalah nilai-nilai. Itu nih Bu. Ya. Terkait dengan nilai dan moral. Ya, itu yang utama. Memiliki masalah. Iya, itu yang memang harus dijaga. Skrip itu harus terjaga gitu nggih.
Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang keenam, apakah Pak Khoiri memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Ya, terkait dengan jadwal waktu itu tentu akan melihat permasalahannya. Kalau permasalahan itu sangat krusial, ya harus segera diselesaikan, ya harus kita selesaikan. Kita tidak lihat-lihat masalah, tidak membuat jadwal itu sesegera mungkin diselesaikan. Kalau itu permasalahan yang sifatnya krusial, gitu. Jadi lihat masalahnya dulu. Tetapi jika permasalahan itu ya melibatkan ya lebih banyak pihak, ya barangkali kita ya perlu menjadwalkan. Jadi lihat dulu permasalahannya. Kalau melibatkan banyak pihak, tentu ya tabayun ini dari sana seperti apa, ini seperti apa, ini kerja tim tadi. Kalau dengan melibatkan banyak pihak, ada tim, itu tentu kita buat penjadwalannya. Tapi ya tentu tidak terlalu molor, harapannya permasalahan segera dapat diselesaikan, ya gitu Ibu. Jadi sesuai dengan permasalahannya, termasuk pihak-pihak siapa saja yang terlibat, itu akan menentukan apakah akan langsung diselesaikan ataukah perlu ada penjadwalan. Demikian. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk tentang faktor yang mempermudah tadi sudah saya singgung tadi, kerja tim tadi. Kerja tim itu akan faktor yang cukup memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang terbaik. Mungkin itu kerja timnya. Yeah. Kemudian ini pertanyaan yang ke-8, pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Bahwa setiap permasalahan itu harus dianalisis betul tingkat kebenarannya. Ya. Jangan sampai kita membuat satu putusan yang salah sebagai dampak adanya fakta yang salah atau informasi-informasi yang salah. Jadi kita harus benar-benar selektif, ya, mencari bukti-bukti, fakta-fakta itu harus betul-betul itu yang valid, sehingga kita dalam setiap mengambil keputusan ini benar. Itu walaupun yang namanya manusia itu kebenaran mutlak tidak ada, tetapi kita berusaha sejauh mungkin apa yang kita putuskan ini akan mampu memberikan hal terbaik ya untuk semuanya ya. Tadi untuk organisasi, saya sering kalau bicara itu yang tadi saya singgung, yang pertama adalah kepentingan organisasi. Kemudian kalau terkait dengan Bapak Ibu guru karyawan, saya juga berpikir tentang pengembangan karir, kemudian dan hal yang lain, bahkan sampai kepentingan pribadi akhirnya juga tetap harus dipikirkan. Karena apa? Karena semua butuh yang namanya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu jangan selalu dinilai dengan rupiah, bukan, tetapi ayem, tentrem, seneng dengan teman, atine penak, nyambut gawe kerasan, kerja sekolah kerasan, itu adalah kesejahteraan. Demikian Ibu. Ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Khoiri, ini akan menjadi sebuah pengalaman baru untuk saya, dan nanti akan ini akan saya jadikan sebagai sebuah contoh dalam ketika nanti saya dalam mengambil keputusan, ini dapat meniru langkah-langkah yang sudah Bapak Khoiri lakukan. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.